Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Abna'i at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala atas seluruh kebaikan dan nikmatnya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Nah, sebagai informasi di sini kepada anak-anak ustaz bahwasannya remedial untuk fikih kelas 9 ya, bagi anak-anak yang remedial, dan insyaallah nanti nama-namanya akan Ustaz sampaikan di hari Jumat ya, hari Jumat. Nah, bagi anak-anak Ustaz yang remedial, untuk tugas remedialnya adalah menulis 7 hadis ya, menuliskan 7 hadis yang terdapat di dalam kitab fikih ya, yang kita pelajari, yaitu di dalam kitab ya fikih, yaitu Al-Wajiz ya. Itu dilihat hadisnya ya, ada yang panjang dan ada yang pendek ya. Jadi tulis 7 hadis ya, 7 hadis. Nah, ini untuk tugas remedialnya ya, untuk tugas remedialnya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita, meskipun memang ini sudah Ustaz sampaikan, namun banyak anak-anak Ustaz yang tidak melihat ya videonya, sehingga ini kita kembali lagi mempelajarinya. Coba dibuka bukunya halaman 178 ya, anak-anak Ustaz, sudah dibuka bukunya halaman 178 ya. Coba dibarisi terlebih dahulu. Wala tajuzus salatu, halaman 178. Wala tajuzus salatu alal janazati fil awqati allati tahrumus salatu fiha illa ad-daruratu iya. Ya, kemudian yang hadisnya ditulis barisi yang baris yang kedua. Baris yang kedua setelah yang kita baca ini, paling ujung baris yang kedua, hina tatlu'u syamsu. Baris yang kedua, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imudh dhahirati hatta tamila syamsu wa hina tudayyafu وحين تضيف الشمس
lil ghurubi hatta taghruba. Hatta taghruba. Ya, kita artikan wala tajuzu, dan tidak boleh. Ya, di buku itu saja ditulis, enggak. Ya, di buku yang Arabnya itu. La taju wala tajuzu salatu, dan tidak boleh salat. As-salatu salat alal janazati, salat jenazah, dan tidak boleh salat jenazah fil awqatil lati, di waktu-waktu yang, fil awqatil lati, di waktu-waktu yang tuhramus salatu fiha, diharamkan salat padanya. Diharamkan salat padanya. Salat padanya. Illa darurah, kecuali darurat. Ya. Jadi waktu-waktu yang dilarang untuk salat, ya, 3 waktu yang dilarang salat. 1, yang ini, yang 3 waktu yang dilarang salat itu enggak disebutkan. Dia ini kan hadis. 1, ya, waktu-waktu yang dilarang salat, ya, ada 3. Ada berapa waktu itu? 3. Yang pertama, hina tatlu usyamsu bazighatan. Ya. Ketika matahari terbit hingga naik. Ketika matahari terbit hingga naik. Hina tatlu usyamsu bazighatan hatta tartafi'a. Ya, ketika matahari terbit hingga naik. Yang kedua, wahina yaqumu qa'imud dhahirah, ketika matahari berdiri tegak. Hina, ketika yaqumu qa'imud dhahirah, ketika matahari berdiri tegak. Maksudnya berdiri tegak itu di tengah-tengah. Ya. Ya. Hatta, hingga tamila syamsu, hingga bergeser ke arah barat. Ya, hingga bergeser ke arah barat. Tamil itu sebetulnya artinya condong. Hingga condong matahari. Artinya hingga bergeser ke arah barat. Apa itu? Iya, boleh lah. Itu waktu matahari tegak di atas itu sebentar. Itu sebelum duhur sekitar 15 menit. Hah? Malam ada larangannya, kecuali darurat juga. Ya, ada hadis yang lainnya menyebutkan bahwa kita dilarang menguburkan mayat di waktu malam, ada larangannya. Kecuali darurat. Apa? Ya, kalau sholat jenazah itu udah satu paket biasanya. Kalau udah sholat kan, iya. Nah itu kalau memang darurat, nggak ada masalah. Tapi dasarnya itu tidak boleh juga, ya. Jadi, iya, ada riwayat yang lain juga menyebutkan tidak boleh menguburkan mayat di waktu malam, kecuali darurat. Ya, walaupun di dalam hadis ini cuma 3 waktu saja, ya kan? Tapi ada tambahan yang lainnya. Ya, kemudian yang ketiga, wahina tudayyafu syamsu, ketika matahari menjelang. Ketika matahari menjelang lil ghurub, menjelang terbenam. Ketika matahari menjelang
terbenam, hatta taghruba, hingga tenggelam. Ya, ini nggak boleh kita mengerjakan solat jenazah. Kalau habis subuh boleh? Apa? Habis subuh. Iya, yang penting jangan di waktu apa? Tadi terbit itu ya mau terbit matahari sampai dia itu pun sebentar. Terbit itu waktu syuruk. Ada nampak di apa kan jadwal sholat syuruk itu terbit, itu nggak boleh sampai setinggi apa? Matahari setinggi tombak, dan lebih bagus 2 tombak. Kalau 2 tombak itu sekitar di atas matahari, posisinya di atas rumah. Itulah awal sholat duha. Makanya kalau melihat syuruk, terbit matahari, kan ada di jadwal sholat kan, itu dilarang terbitnya itu. Nah, kapan boleh? Tambahkan waktu terbit matahari itu dengan 10 menit. Jadi cuma 10 menit saja waktunya, 10 menit itu. Nah, di atas 10 menit dan lebih bagus di atas setelah terbit itu 20 menit, itu yang lebih bagus. Itulah ketinggian matahari itu setinggi apa? Setinggi rumah. Itu biasanya waktu duha, wal duha. Jadi cuma 10 menit aja, itu dilarang. Paham ya? Jadi bagaimana kalau misalkan habis subuh menguburkannya, ya tidak masuk larangan. Ya, tidak masuk apa? Tidak masuk larangan, tapi jarang ya. Ada apa enggak? Ya boleh juga kalau mau segera. Kita nggak boleh mengazankan orang meninggal. Azan itu untuk manggil sholat. Iya, boleh. Ya enggak, bukan tempatnya itu. Ya, bukan tempatnya. Nah, ya azan. Nanti bangun rumah azan. Ya kan, angin kencang azan. Ya kan? Nah, itu apa? Kebakaran enggak ada hadisnya azan. Ya doa lah sama Allah. Iya, untuk manggil sholat. Azan itu untuk manggil sholat. Dan untuk anak kecil yang lahir kemudian diazankan, ada hadisnya tapi lemah. Iya, hanya didoakan saja. Hadisnya lemah. Iya, hadisnya lemah. Jadi enggak usah diazankan. Iya, didoakan. Di'u'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Itu dia ya. Itu ya. Oh ya, bisa dipahami ini. Kemudian kita lanjutkan. Fadlus salati 'alal janazati wa fadlu as-salati. Fadlus salati, ya di bawahnya. 'Alal janazati wattiba'iha. Wattiba'iha. Ya, langsung kepada hadisnya. Man shalla ala janazatin. Ya, hadisnya. Karena ini dia keutamaannya. Man shalla ala janazatin walam yatba'ha falahu qiratun. Falahu qiratun fa in tabi'aha falahu qiratani. Falahu qiratani. Qila wamal qiratani. Qala asgharuhuma mithlu. Qala asgharuhuma mithlu Uhudin.
Ya, lanjutkan yang di bawahnya. Wa hadzal fadlu fi ittiba'il janaizi innama huwa lirrijali. Innama huwa lirrijali dunan nisa'i. Ya, lanjutkan. Ini dilewati dalilnya. Wala yajuzu. Ya, alinea ba'lu. Wala yajuzu an tattabi'al janaiza. An tattabi'al janaiza bima yukhalifu asy-syari'ata. Ya, wa qad jaa'a an-nassu fiha ala amrayni raf'u as-sauti bil bukai wattiba'uha bil bukhuri. Ya, kita artikan terlebih dahulu. Fadlus shalah, keutamaan salat alal janazah, keutamaan salat jenazah. Ya, fadlus shalah alal janazah, keutamaan salat jenazah. Wattiba'iha, dan mengantarkannya. Iya, mengantarkannya, maksudnya mengantarkan ke kuburan. Mengikutinya, maksudnya sebetulnya mengikutinya ini artinya, tapi bukan mengikutinya mati juga. Iya, maksudnya mengikuti, maksudnya bawa dia ke kuburan dan mengantarkannya. Iya, ittiba artinya mengikuti artinya. Ya, man shalla, ya hadisnya, man shalla ala janazah, barang siapa yang menyolatkan jenazah. Barang siapa yang menyolatkan jenazah walam yatba'ha, dan tidak mengantarkannya, falahu qiratun, maka baginya pahala 1 qirat. Ya, jadi menyolatkan jenazah itu pahalanya 1 qirat. Qirat itu sebesar gunung Uhud. Yang kecilnya saja itu sebesar gunung Uhud, itulah besarnya. Fa in tabi'aha, dan jika ia mengantarkannya, artinya dia nyolatkan juga dan mengantarkannya. Fa in tabi'aha, dan jika ia mengantarkannya, falahu qiratani, maka baginya pahala 2 qirat. Qila, Nabi ditanya. Qila, Nabi ditanya. Qila itu dikatakan, ditanya. Nabi ditanya, wa mal qiratani, apa yang dimaksud 2 qirat? Wa mal qiratani, apa itu 2 qirat? Jadi Nabi bertanya kan,
Nabi ditanya, apa itu 2 qirat? Qala, Nabi menjawab, asgharuhuma, yang paling kecil dari keduanya, mithlu Uhudin, seperti gunung Uhud. Wa hadzal fadlu, itu hadisnya ya. Hadisnya ya titik. Wa hadzal fadlu, dan keutamaan ini, fi ittiba'il janaizi, ya, dan keutamaan ini dalam mengantarkan jenazah, innama huwa lirrijal, hanya khusus untuk laki-laki. Jadi pahalanya ini untuk laki-laki saja. Dunan nisa, bukan perempuan. Nah, kalau ada perempuan yang mengantarkan jenazah, dapat pahala ini atau tidak? Tidak. Dan hukumnya apa? Makruh. Ya, Nabi melarangnya. Namun tidak haram. Iya, makruh hukumnya. Iya, makruh tahu kan? Makruh, dilarang tapi nggak berdosa. Dilarang, tapi kalau dia ngantarkan juga tidak berdosa. Dilarang dalam agama ini, dilarang. Jadi yang ngantarkan itu yang dapat pahala 2 qirat. Maksudnya yang 1 qirat lagi untuk mengantarkan jenazah, itu hanya khusus laki-laki. Namun kalau untuk menyolatkan, perempuan juga bisa. Itu dia ya. Nah, bagaimana kalau jenazahnya sudah dikuburkan? Bisa apa enggak kita sholat jenazah? Enggak ada sholat gaib. Sholat gaib itu hanya teruntuk kepada seorang yang meninggal dunia yang dia tidak disolatkan. Misalnya di laut, atau dia yang ngurus jenazahnya itu orang kafir di Amerika, nah itu kita dengar nggak ada yang ngurus orang Islam, nah itu sholat gaib. Tapi kalau sudah ada yang ngurus, dia disolatkan, ya, maka tidak ada sholat gaib. Jadi kalau sudah dikuburkan, kita belum menyolatkan dia, ya datang kita ke kuburannya, sholat jenazah. Iya, karena Nabi SAW pernah melakukannya itu, karena ada seorang wanita hitam, ya, dia tinggal di masjid dan kerjanya tiap hari itu suka nyapu masjid. Nah, jadi senang Nabi SAW suka nyapu masjid. Nah, kemudian meninggal. Ketika meninggal, Nabi nggak dikabari. Jadi Nabi cari-cari mana, apa rupanya sudah meninggal. Kok nggak dikabari? Kata Nabi, kenapa kalian tidak mengabari aku? Nah, jadi Nabi minta tunjukkan mana kuburannya. Maka Nabi bersama dengan sahabat itu mendatangi kuburannya dan sholat jenazah. Jadi boleh atau tidak? Boleh, karena Nabi SAW pernah melakukan. Nah, ini kan pernah kejadian. Kan kita bisa kejadian, misalkan kita mendatangi ada keluarga kita, rupanya karena jauh nggak terkejar, sudah dikuburkan, datang ke kuburan itu. Ya jangan lama-lama kali lah. Ya jangan lama-lama kali. Ya kalau lama kali enggak. Paling ya enggak lama-lama kali lah. Paling ya menurut ukuran yang wajar, ya kan? Ngerti kan? 2 hari misalkan kita datang, rupanya nggak bisa datang kita, atau seminggu, tapi udah setahun kayaknya udah nggak, iya kan? Ya, bisa jadi ya menurutnya sesuai dengan kewajaran, iya kan? Nah, misalkan kalau memang sebulan mungkin masih wajar ya, misalkan di situ pula dia masih liburnya kan. Tapi biasanya kalau libur langsung kita, misalkan orang tua meninggal, kadang kita terlambatnya itu kadang
mungkin karena jauh naik pesawat. Kadang itu 1 hari ya kan, paling pun 1 hari cuma, ya kan, nggak sampai berhari-hari. Kalau 1 bulan udah memang nggak niat mungkin ya kan, nggak niat pulang dia kan, nggak ada niat apa. Ya bisa dipahami ini ya. Jadi kita nggak dikabari gitu Ustaz. itu beda lah, itu beda. Mungkin kan ada, kalau memang nggak dikabari memang nggak masalah. Baru kita tahu di situ. Jadi ada alasan. Kita datang sholat jenazah. Nggak masalah. Baru kita tahu pula, ya kan? Dan orang yang meninggal ini orang yang kita cintai pula, ya kan? Jadi nggak ada halangan bagi kita untuk apa? Mensolati jenazah dia. Jadi bukan sholat goib. Hah? Oh iya ulama. Jadi bukan sholat gaib. Yang itu nggak dianjurkan. Kenapa? Karena hadisnya untuk sholat gaib, Nabi melakukan sholat gaib. Ustaz tanya dulu sama anak-anak Ustaz. Nabi kapan melaksanakan sholat gaib? Kepada siapa Nabi sholat gaib? Kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi itu Raja Habasya, Ethiopia, yang mana rakyatnya itu orang Kristen semua. Nah, cuman dia yang Muslim, raja. Nah, ketika dia meninggal dunia, yang ngurus jenazahnya siapa? Orang Nasrani. Kenapa disuruhnya itu semua orangnya? Udah, tapi nggak mau masuk Islam. Iya kan? Ada. Makanya nggak jaminan juga kadang penguasa bisa ngatur apa? Ngatur rakyatnya. Ini contohnya Raja Najasyi, dia masuk Islam, meninggal dunia nggak ada yang ngurusi dia, dikuburkan. Iya gabung sama orang Kristen kan nggak ada yang Muslim. Iya dikuburkan, iya nggak disolatkan, dia nggak disolatkan. Jadi ketika Nabi mendengar bahwa Raja Najasyi meninggal dunia, Nabi sholat goib. Jadi Nabi melaksanakan sholat goib itu kepada siapa? Raja Najasyi. Nah, kepada yang lainnya pernah Nabi sholat goib. Sahabat yang meninggal, kemudian Nabi enggak, malah Nabi datangi mana? Kuburannya, sholat di kuburannya. Bisa dipahami? Meskipun memang sebagian ulama membolehkan sholat gaib kepada ini, tapi yang sesuai sunnah adalah apa? Sholat gaib itu kepada apa? Kepada orang Muslim yang meninggal dunia yang tidak diurus jenazahnya secara Muslim, yang dia itu tidak disolatkan. Itu sholat gaib itu diperuntukkan kepada mayat seorang Muslim yang tidak disolat. Kan kalau ada yang nyolatkan ya udah, nggak ada sholat gaib. Kalaupun ada sholat jenazah juga, kita datang ke kuburannya sholat jenazah. Karena kan nggak terhalang walaupun dia ada di dalam tanah, kan jenazahnya di depan kita, ya kan? Iya kan, di kuburan itu kan di depan kita, iya kan? Ya sholat jenazah. Jadi posisinya harus sesuai ya. Kalau laki-laki di mana? Di mananya? Di bagian kepalanya. Posisi kita berdiri. Nah, kalau perempuan di bagian mana? Perutnya, pusarnya. Dan arahnya ke kiblat, jangan ke arah yang lain. Harus tahu mana arah kiblatnya. Ya. Nah, itu. Jangan malu ya, karena memang itu nggak ada yang jarang yang mengamalkannya ya kan. Karena banyak kaum muslimin yang nggak tahu. Kalau malu ya udah tunggu orang itu pulang baru sholat jenazah, ya kan? Misalkan nggak sempat kita, ya kan? Habis orang itu udah kadang kan tahlilan dulu kan lama, udah pulang baru sholat, gitu ya. Ya. Nah, nanti kalau ditanya apa? Ada hadisnya bilang, hadisnya itulah Nabi pernah mensolatkan apa di kuburan seorang wanita hitam yang kerjanya bersih masjid, tinggal masjid. Itu hadisnya, sahih hadisnya. Ya. Iya. Kemudian lanjutannya, wala yajuzu, dan tidak boleh. Wala yajuzu, dan tidak boleh antattabi'al janaiza, engkau mengiringi jenazah, engkau mengantarkan jenazah, bima, dengan hal-hal
yukhalifus syariah, dengan hal-hal yang menyelisihi syariat. Ya, dengan hal-hal yang menyelisihi syariat. Ya, yang tadi kan udah dibaca tadi, 178. Yang menyelisihi syariat. Wa qad jaa'a an-nassu fiha, telah terdapat nas hadis berkenaan dengannya, ya, apa? Telah terdapat nas hadis tentangnya, yaitu dua perkara, ala amrayni, yaitu dua perkara, ya, dua perkara, raf'us sauti, raf'us sauti bil bukai, menjerit-jerit ketika menangis. Raf'us saut itu sebenarnya apa? Mengangkat suara ketika menangis. Ya, ini artinya meratap, ya. Tidak, itu menyelisih syariat. Satu, zikir keras-keras menyelisih syariat. Iya kan? Keras-keras. Zikir itu adabnya pelan-pelan. Kecuali kalau zikirnya itu dianjurkan untuk keras-keras, seperti takbiran, azan, baca Quran, itu ya keras-keras. Tapi kalau zikir yang apa? Ini dasarnya harus pelan-pelan. Subhanallah, alhamdulillah. Takbiran kuat-kuat, sunnahnya antum dipajak. Allahu akbar, Allahu akbar. Zikirnya kuat-kuat. Di mana aja antum kuat-kuat. Nah, itu sunnahnya. Nah, yang kayak gitu nggak berani kuat-kuat, ya kan? Yang ini kuat-kuat. Yang sesuai syariat mau kuat-kuat. Nah, seperti talbiyah kalian haji atau umrah, kuat-kuat, labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu kuat-kuat zikirnya. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata. Nah, itu kuat. Selain daripada itu, dasar zikir pelan-pelan, enggak boleh kuat-kuat. Apatah lagi sampai apa? Nyendal-nyendal. Sampai hilang lafadznya. La ilaha illallahnya sampai la illallah. Ngejek ini namanya. Iya kan? Iya kan? Kemudian yang lebih parahnya lagi, kalau kita berzikir dengan zikir bid'ah, setan itu senang. Makanya orang yang zikir yang seperti itu rata-rata kerasukan setan. Antum tengoklah dia apa? Di YouTube. Oh, senang setan, bukan malah takut dia sama zikir yang kayak gitu. Karena udah apa? Udah bid'ah. Udah menyelisih syariat. Setan itu. Makanya sampai nari-nari. Zikir kok nari-nari yang seperti itu. Nah, setan, kemasukan setan itu. Makanya nggak sesuai syariat itu. Makanya jangan antum ikut-ikut yang seperti itu. Itu menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, itu dia. Wattiba'uha bil bukhur, dan mengiringi jenazah apa? Dengan wewangian. Maksudnya wewangian itu kan apa? Bukhur itu wewangian yang dibakar. Ya kan? Diasap-asapi dengan apa? Wewangian. Nah, ini enggak di apa? Menyelisih syariat. Enggak ada diajarkan. Tidak ada diajarkan di dalam agama. Orang Cina? Iya, karena orang Cina bagi-bagi duit. Untuk cari-cari duit. Nggak boleh. Kita tidak boleh. Kita tidak boleh ikut-ikutan dalam syiar orang kafir. Kita harus menyelisihi. Kita nggak boleh gabung-gabung. Kalau kita gabung, kita setuju dengan itu, ya kan? Ini itu dunia. Ya, artinya itu dihindari.
hal-hal yang menyelisihi syariat. Itu harus dijauhi. Ya, kita sampai jam berapa anak-anak Ustaz? 55 ya. Ya, 55 ya. Ya, bisa dipahami ini ya. Enggak boleh begitu juga zikir kuat-kuat, mengiringi jenazah kuat-kuat. Ya, kirim-kirim kirim-kirim pahala bacaan Al-Fatihah. Itu enggak ada diajarkan Nabi. Enggak bisa kita transfer pahala, kecuali transfer pahala itu kepada orang yang mengajarkan kepada kita, orang yang punya andil kepada kita, misalkan guru kita, orang tua kita yang mengajarkan kita agama. Itu tanpa kita niatkan itu ngalir sholat kita, itu amal jariah, ya, itu ngalir ke dia. Jadi kalau yang selain daripada itu nggak bisa kita paksakan, wah kirimlah khataman Quranku ini 30 juz ini ke si fulan, nggak bisa. Kalau ini dah, kalau ada saudara kita meninggal sore dah. Iya. Itu menunggu keluarganya dah. Iya. Besok. Oh, ya memang yang dianjurkan itu dengan segera. Tapi karena sore begitu biasanya memang pagi. Iya. Ya, sebetulnya yang diajarkan di dalam syariat itu segera. Artinya kalau jenazahnya itu baik, maka kita telah menyegerakan kebaikan untuk jenazah ini. Kalau jenazahnya soleh, kita telah menyegerakan kebaikan untuk dia. Tapi kalau kita tahan-tahan juga kebaikan untuk dia. Tapi kalau jenazahnya itu buruk, kalau kita tahan-tahan, lama kita kuburkan dia, kita telah meletakkan keburukan pada pundak-pundak kita, kata Nabi. Itu dia. Jadi salah semua. Jadi maju kena, mundur juga kena, ya kan? Itu dia. Jadi sama-sama, yang baik juga salah kalau jenazahnya baik, kalau kita tunggu-tunggu. Kecuali kalau memang ada kemaslahatan yang memang urgen. Ya, seperti halnya Nabi SAW itu kan ditahan sampai beberapa hari, sampai ada khalifah, ya, ada yang diangkat sebagai khalifah baru jenazah Nabi SAW itu dikuburkan. Kan gitu. Itu enggak ada, itu hanya khusus untuk Nabi saja. Karena memang harus diselesaikan siapa pengganti Nabi SAW. Kalau nanti kan jadi ricuh kan. Kalau tentang menyaksikan jenazah itu memang ada anjuran dari Nabi, dan bahkan Nabi mengatakan bahwasanya kita adalah para saksi-saksi di dunia. Jadi kalau ada orang ini kita saksikan dia itu baik, soleh dia, itu penghuni surga dia. Tapi bukan persaksian itu bukan pemaksaan, bukan apakah jenazah ini baik. Nah, itu kan memang kita yang menilai, iya kan? Hati kita menilai, kita nggak tahu baik, nggak bisa, nggak boleh, dusta kita. Atau ini kata jenazah ini baik, padahal pandangan kita nggak baik dia, kan gitu. Iya, persaksian yang seperti itu persaksian secara alamiah. Kalau kita kenal seseorang yang meninggal dunia, oh, baik, itu udah, kita udah menyaksikan dia baik. Satu orang saja atau dua orang menyaksikan seseorang itu saleh, baik dia, insya Allah termasuk calon penghuni surga. Jadi bukan ditanyakan, ngerti? Nggak sunnah itu ditanyakan gitu. Itu memang refleks, ngerti? Ya kalau kita kenal, kan kita mempersaksikan dia. Kecuali kalau kita nggak kenal, nggak mungkin kita mempersaksikan dia, nggak kenal kita. Tapi kalau kita kenal, memang kita tahu dia itu baik orangnya, ya kita akan persaksikan. Dan persaksian itu bukan mulut, hati. Persaksian itu dengan hati. Ya. Iya, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, insyaallah nanti halaman 179 kita akan lanjutkan. Ya, lanjutkan. Memang ini belum selesai.
di mana yang di halaman 179 ini menjelaskan kepada kita tentang bid'ahnya berzikir keras-keras di depan jenazah. Nah, ini bid'ah. Karena para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat membenci berzikir itu keras-keras di depan jenazah, hingga sampai baca Quran, ya keras-keras apa. Juga baca Quran kan boleh keras-keras, iya kan? Tapi di depan jenazah keras-keras itu dibenci oleh para sahabat. Ya makanya kalaupun mau berzikir kita apa ya pelan-pelan, ya kan? Itu ya. Kenapa? Karena ini menyerupai orang-orang Nasrani. Karena mereka orang-orang Nasrani, mereka itu selalu apa? Mengangkat suara-suara mereka ketika di dalam zikir mereka, di dalam membacakan Injil, ya di depan jenazah dengan menyebutkan apa kesedihan, suara yang terseduh-seduh. Nah, yang kita tengok sekarang kan apa ya? Kadang nangis, kadang tertawa juga, ya kan? Iya kan? Nah, ini apa? Sambil apa? Joget juga ya. Joget ya. Sambil joget juga di depan jenazah. Ya. Dan lebih buruk lagi diiringi apa? Diiringi rebana, musik. Dan musik ini adalah semua alat musik hingga sampai rebana itu seruling syaitan. Dikecualikan kalau memainkan rebana di hari raya, itu bukan seruling syaitan. Dan memainkan rebana di waktu apa? Waktu pernikahan, itu bukan seruling syaitan. Jadi kalau ada anak kecil perempuan, jadi yang memainkannya anak kecil, perempuan, harus perempuan. Laki-laki nggak boleh main musik, main musik. Kalau dia main musik, itu bencong ini, ya kan? Banci, iya kan? Karena yang boleh di dalam Islam hanya perempuan, dan itu pun anak kecil. Jadi main ya udah, main gendang-gendang gitu saja. Itu boleh, dan itu bukan seruling syaitan. Nah, itu seruling setan itu. Apa? Ya termasuk semua alat musik, berdoa semua seruling syaitan. Iya, semua. Iya, seruling syaitan, semua alat-alat. Jadi musik apa? Itu seruling syaitan. Ya. Ya, masih banyak ya yang suka ya kan. Memang musik ini ya semua orang payah dihindari ya. Ya, makanya ya bertobatlah. Kemudian jangan sampai terpengaruh. Oh, nengok, ini ada ustadz ini membolehkan. Wah, udahlah, ikut ustadz ini ajalah. Oh, boleh. Membolehkan apa? Membolehkan musik. Aduh, jangan. Nabi saja yang mengatakan musik adalah seruling syaitan siapa? Abu Bakar. Dan Abu Bakar ngomong di depan siapa? Di depan Nabi. Kalau perkataan Abu Bakar itu salah, pasti Nabi akan menegurnya. Tapi Nabi apa? Mendiamkannya. Itu artinya apa? Apa yang dikatakan Abu Bakar itu adalah betul. Hanya saja yang dibenarkan, yang diperbaiki oleh Nabi kepada Abu Bakar itu adalah bahwa main rebana di hari raya itu boleh. Anak kecil kan, ada anak kecil perempuan main rebana bersama Aisyah, si kecil main rebana di hari raya, itu boleh. Gimana suara rebana? Hah? Nah, rebana itu kan tahu, gendang, tapi tanpa apa? Tanpa apa yang kerincingan. Itu tanpa kerincingan ya, rebananya tanpa kerincingan. Kalau pakai kerincingan tidak boleh. Gitu ya. Iyalah, namanya anak kecil, nggak perlu diajari, nggak perlu belajar. Ya udah, namanya anak kecil, pong. Nah, dia apa? Ya kan? Kayak gitu. Jadi walaupun ya dengarkan dulu San, walaupun memang main rebana bagi anak kecil yang wanita boleh,
memainkannya di waktu hari raya dan juga waktu pernikahan, jangan ya, tak boleh juga kita mengajarkan anak kecil main rebana. Jadi udah main rebana itu ya udah secara naluri saja. Ya, yang penting udah keluarkan rebana, udah main orang itu. Iya, yang penting bersuara. Itu ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya, anak Nusa. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.